Bisa. Kalian boleh kok ke Roma. Kalian boleh kok ke kota kami, Roma, kota suci kami. Kenapa kami nggak boleh ke Mekah? Ya itu urusan Islam. Sebab kota Mekah itu kota yang dimuliakan. Nggak boleh kafir-kafir Quraisy masuk karena kalian najis. Najis tralala. Nggak boleh kalian masuk Mekah Madinah. Sejak tahun ke-9 Hijriah sampai hari ini. Kalau ke Roma, kenapa kalian nggak bikin peraturan aja? Nggak boleh. Kita juga nggak pengen kok ke sana. Ya ini konteksnya terbukti dalam selama fitnah. Sampai hari ini banyak orang-orang terbuka hatinya, terbuka pikirannya, masuk Islam. Terakhir penelitian di Inggris gitu. Profesor William, dia melihat biji, tahu biji-biji ya, habbah bahasa Arabnya, habbatun sauda, habbah. Itu ketika tumbuh mengeluarkan suara. Heran profesor itu. Suara opo itu loh. Akhirnya dia rekam suara itu. Setelah direkam, dia putarlah di laboratoriumnya. Subhanallah. Yang membuat dia masuk Islam, ternyata tumbuhan-tumbuhan itu zikirnya Allah. Allah, Allah, Allah. Setelah diputar dengan alat yang canggih, ternyata zikirnya Allah sesuai dengan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, setiap hewan yang ada di darat, di laut, di atas pohon, bahkan pohon sendiri pun, kata Rasulullah, selalu bertasbih kepada Allah yang kalian tidak mengerti tasbihnya. Masuk Islam profesor itu. Jadi orang-orang bule itu, orang bule kan di Eropa. Kalau yang di Wonosari Pak Le, Pak Le, bule Pak Le. Orang-orang bule itu kalau masuk Islam serius. Oh ya. Nggak main-main. Contoh ya, adiknya Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, namanya Joanna Blair. Dia masuk Islam gara-garanya main ke Palestina. Main ke Palestina itu, main ke rumah orang-orang Palestina. Di dalam rumah ternyata si ibu dengan anaknya pakai jilbab. Padahal mereka sama-sama perempuan loh. Kata Joanna itu nanya, Bu, kita kan sama-sama perempuan, kenapa ibu dan anak ibu pakai jilbab, pakai tertutup? Kata si ibu begini, nah, kami ini orang Palestina. Bisa saja tiba-tiba rudal Israel menghantam rumah kami. Kalau itu terjadi, saya tidak ingin waktu jenazah saya ditemukan aurat saya terbuka. Wah, luar biasa ya. Mati aja masih mikirin aurat gitu. Takjub si Blair tadi, Joanna Blair, adiknya Perdana Menteri Inggris dulu, Tony Blair. Terngiang-ngiang kata-kata begitu. Orang mati saja masih mikirin aurat gitu. Apalagi kita yang masih hidup gitu. Akhirnya dia bersyahadat. Jadi di Inggris sekarang sudah hampir 41% Muslim ya. Pertumbuhan Islam di Inggris luar biasa. Karena Inggris memang negara penjajah ya. Tapi Inggris penjajah pintar dia. Pendidikan dia bangun seperti Malaysia ya. Dan masih banyak negara-negara yang baru merdeka dari Inggris. Australia 2005. Dan orang-orang bekas jajahan Inggris punya komunitas namanya Commonwealth. Negara-negara Commonwealth itu kalau main ke Inggris di bandara dapat visa 6 bulan, boleh kerja di Inggris. Jadi di Inggris itu banyak orang India, Pakistan yang Muslim ya. Makanya Islam tambah banyak, tambah ramai di Inggris. Katanya sudah 400 gereja yang dijual. Nggak laku gereja di sana. Sudah sepi.
Suatu hari ada seorang ustadz kita pulang dari Jakarta, naik kereta. Di sampingnya ada biarawati. Bu, ibu biarawati ya? Iya. Kerja di mana? Di Eropa. Oh, kaget. Sampai ke Eropa tuh? Iya. Lo kenapa? Di Eropa nggak ada lagi orang jadi biarawati. Orang nggak menarik lagi agama Kristen itu bagi orang Eropa. Makanya banyak berbondong-bondong masuk Islam. Nah, dari situlah kita belajar bahwa 400 gereja sudah dijual, nggak ada penghuninya, dibeli sama umat Islam, dijadikan masjid. Cuma belum sampai menyentuh keluarga kerajaan ya. Kalau keluarga kerajaan tersentuh, wah keren itu. Inggris itu nanti negara Islam. Amin ge? Amin. Jadi terbukti Islam itu agama fitrah ya. Bahkan di Belanda ada tokoh Islamofobia. Islamofobia ini maksudnya adalah orang-orang yang benci kepada Islam tanpa bisa dicari sebabnya. Pokoknya benci aja. Itu namanya Islamofobia. Maksudnya adalah sebuah pekerjaan, kalau yang melakukannya muslim dengan non-muslim, stigmanya berbeda. Contoh, Kristen ortodok, Yahudi ortodok, itu pakai jilbab tertutup, cantik. Ya. Apa stigmanya? Mereka taat kepada Allah. Tapi orang muslim kalau pakai jilbab tertutup, teroris. Padahal sama-sama baju loh. Itu namanya Islamofobia. Orang Yahudi miara jenggot, dianggap taat. Orang Islam miara jenggot dianggap teroris. Itu namanya Islamofobia. Padahal sama-sama bulu loh ini. Bulu nunggu di bawah jenggot gitu. Nah, itu Islamofobia. Kalau perempuan-perempuan barat tidak menikah atau menikah ya, lalu kerja di rumah, menjadi ibu rumah tangga murni, nah, itu dipuji, berbakti kepada keluarga. Tapi kalau orang Islam menjadi ibu rumah tangga murni, dianggap terpenjara, terkungkung, harus dimerdekakan. Nah, padahal sama-sama di rumah loh. Nah, itu namanya Islamofobia. Seorang pahlawan, misalnya gitu ya, Ukraina diserang tuh sama Rusia. Lalu para pendekar-pendekar Ukraina berjuang mempertahankan negaranya. Karena mereka kafir, dianggap pahlawan. Orang Palestina dijajah, berjuang mempertahankan negaranya, dianggap teroris. Padahal sama-sama membela negara loh. Aneh orang kafir itu. Nah, itu namanya Islamofobia. Jadi fobianya kepada Islam, kebenciannya kepada Islam tidak bisa ditolerir. Tapi ada seorang tokoh Islamofobia di Belanda, saya lupa namanya. Saya susah ngapa nama orang kafir itu. Gak lengket di bibir saya nama itu. Aneh-aneh ya namanya. Dari membenci Islam sampai dia memeluk agama Islam, karena berpikir mencari kebenaran. Jadi orang kalau mencari kebenaran pasti sampai kepada Islam. Cuma kan banyak yang enjoy aja nggak mencari kebenaran gitu, santai baik. Nah, ini konteksnya dalam pencarian kebenaran. Jadi Islam itu adalah agama fitrah. Musuh-musuh Rasulullah yang bertahun-tahun memusuhi Islam, akhirnya lapan hijrah. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu kan mati dipancung di perang Badar.
Dia punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini dendam sekali sama Islam karena ayahnya dibunuh. Kalau ketemu Islam, wah semangat dia. Tahun ke-8 Hijriah, dia bertekuk lutut masuk Islam. Akhirnya menjadi tentara Rasulullah. Bayangkan ya. Nah ini konteksnya kesabarannya. Dalam dakwah itu butuh kesabaran. Oh mungkin ada yang membenci kita gitu, nggak apa-apa, sabar saja. Ya sabar dalam konteks kita menerima ya, tapi ekspresi kemanusiaan boleh apa. Misalnya orang yang kita cintai meninggal, kita nangis, sabar nggak? Sabar. Rasulullah saja waktu anak beliau meninggal, Ibrahim nangis beliau. Ya Rasulullah, kamu kan nabi, kenapa nangis? Kata Rasulullah, innal uyuna tadamma. Air mata ini otomatis keluar kalau dia sedih. Wa qalba takhashya. Hati ini juga sedih. Jadi kalau suami meninggal, istrinya nangis, dia sabar. Selama nangisnya nggak berlebihan ya, guling-guling di tanah gitu, kepalanya dipentokin ke dinding gitu. Jadi kan jenazah nanti ada dua. Yang mentokin juga meninggal. Di Mesir sama di Jepang ada kebiasaan jahiliyah yang sampai sekarang masih ada di Mesir saya. Yaitu kalau ada jenazah keluar dari rumah sakit, nanti ada orang-orang yang baju hitam itu disewa itu. Dia nangis di depan jenazah ini. Kenal aja enggak? Ya lahwe, ya akhuya, ya habibi. Nangis guling-guling itu. Kelihatan kalau jenazah itu orang baik. Padahal dia kenal aja enggak, cuma dibayar 10 real. 10 real. Itu masih dipertahankan di Jepang sama di Mesir. Kalau Jepang kan ada Mesir ya. Nah itu orang-orang baju hitam. Kerjanya cuma gitu. Setelah jenazahnya pergi, dia duduk lagi di pinggir rumah sakit nunggu orderan. Nah itu kerjanya orang-orang jahiliyah itu. Jenazah boleh tangisin. Padahal dia kenal aja enggak, siapa jenazah itu enggak kenal kok dia. Yang penting nangis dapat duit. Nah itu jahiliyah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah kajian kita pagi ini, mengambil ibrah dari peristiwa hijrah ya. Kita ulangi. Pertama, hijrah bukan melarikan diri dari medan perang, hanya strategi saja membangun peradaban Islam. Kedua, menguji tingkat keimanan sahabat Nabi. Apakah mereka patuh kepada Allah dan Rasulullah? Ternyata patuh. Tiga, menunjukkan bahwa Allah dan Rasul lebih dicintai dari keluarga dan harta. Yang keempat, perjuangan dakwah bukanlah berjalan di atas karpet merah yang dipenuhi wangi bunga, tapi penuh onak dan duri. Kelima, kebencian orang kafir gak kaleng-kaleng. Keenam, kesabaran adalah kunci keberhasilan sebuah perjuangan. Ketujuh, terbukti Islam adalah agama fitrah. Orang-orang Barat, Korea Selatan banyak menemukan kehebatan Al-Quran. Terakhir ya, surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu adalah, hadid itu maknanya besi. Inti besi itu berada di kedalaman 5.000,7 di bawah permukaan bumi. 5 kilo ke bawah itu 5.000 ya. Disitulah inti besi. Ternyata dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Hadid 5.700 ayat. Siapa yang bisa mengatur begitu kalau bukan Allah? Dari Al-Fatihah sampai surah Al-Hadid 5.700 ayat. Sama dengan kedalaman bumi 507 km. Ditemukanlah inti besi di sana. Dan ada surat Al-Hadid masuk Islam ya. Nah, jadi begitulah orang kalau mencari kebenaran, insya Allah sampai kepada Islam ya. Terima kasih Bapak Ibu dirahmati Allah. Kajian kita pagi ini di Bodeh. Bodeh.
Boleh, semoga bisa kita amalkan apa yang bisa kita amalkan, ya, semoga bertambah iman dan takwa kita kepada Allah dan menutup hidup kita nanti dengan husnul khatimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita haturkan banyak terima kasih kepada Ustadz Dr. Afrizal juga Putra LCMA yang telah memberi